Dengan menemukan tren ini, maka kita sudah tahu kita akan open posisi buy atau sell. Halo Gearhunters, selamat datang di channel saya, Adi Novianto Putra. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai time frame. Kenapa sih kita perlu membahas mengenai time frame? Jadi ketika kita melakukan analisa, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya time frame. Karena time frame itu merupakan unsur yang ada di candlestick. Jadi kalau kita melihat candlestick, kita harus melihat di time frame berapa, Dan untuk melakukan analisa juga kita harus melihat dari time frame tertentu, sehingga pergerakan harga yang kita lihat itu akan menjadi lebih jelas. Nah, jadi saya mau ucapkan selamat buat teman-teman yang kemarin mendapatkan giveaway, dan saya mau tanya ke teman-teman, gimana kalau next giveaway-nya itu bukan cuma Zoom tapi beberapa video di Gearhunter, materi di Gearhunter itu ikut menjadi giveaway. Gimana menurut pendapat teman-teman? Kalau teman-teman suka, silahkan di kolom komentar ya, komentar di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ingin belajar trading forex, teman-teman bisa bergabung di Gearhunter. Jadi di komunitas ini teman-teman bisa belajar trading forex mulai dari pemula, teman-teman yang belum bisa trading sama sekali, sampai bisa trading secara mandiri. Nah, untuk bagaimana caranya, silahkan teman-teman bisa kontak di nomor ini ya, di kolom deskripsi di bawah, 0817242194. Jadi kenapa sih dengan time frame? Nah, time frame itu merupakan pengelompokan waktu yang ada di candlestick. Jadi misalnya kita menggunakan time frame M15 ya. Nah, di dalam candlestick itu setiap satu candlestick merupakan pergerakan harga selama 15 menit. Jadi setiap 15 menit akan muncul candlestick baru, jadi seperti itu. Nah, untuk melakukan analisa tentunya kita akan merubah-rubah time frame ini. Kenapa? Karena kalau kita cuma pakai satu time frame saja, sedangkan untuk chartnya di grafik ini itu cuma terbatas, layarnya itu cuma terbatas saja, kita tidak bisa melihat sampai ke belakang dengan jelas ya kalau kita tidak memperbesar time frame-nya. Nah, menggunakan time frame itu disesuaikan dengan gaya trading kita. Kalau kita scalping berarti menggunakan time frame yang kecil. Nah, itu lebih cocok untuk scalping. Kalau teman-teman swing trade, teman-teman bisa menggunakan time frame di atas H1 sampai yang tertinggi ya. Tapi semua jenis analisa itu pasti membutuhkan time frame yang tinggi. Kenapa? Untuk melakukan analisa kan kita harus mencari ke arah mana harganya itu akan bergerak ya, ke arah naik atau turun. Nah, untuk mencari naik atau turun ini kita harus melihat trennya. Trennya sedang turun atau sedang naik. Tren yang valid itu bisa dilihat cuma di time frame yang besar. Ya paling tidak di atas D1 lah, time frame D1 ya. Jadi untuk time frame D1 ini per satu candlesticknya itu 1 hari. Jadi setiap 1 hari muncul satu candlestick seperti itu. Nah, dengan menemukan tren ini maka kita sudah tahu kita akan open posisi buy atau sell. Nah, kalau sudah buy atau sell, tinggal kita implementasikan di time frame yang lebih kecil untuk mencari titik di mana open posisi yang harus dilakukan. Nah, jadi dengan seperti itu kita akan lebih mudah dalam melakukan transaksi di trading forex dan akan lebih tersistematis ya, dan juga kita bisa menanggulangi ketika terjadi pergerakan yang secara tiba-tiba karena kita sudah melihat di tren yang jangka panjangnya. Jadi ya akan lebih aman dan akan lebih akurat lagi ketimbang kita melihat di satu time frame saja. Jadi gimana kalau saya tunjukkan langsung bagaimana cara melakukan analisa di pergerakan market, dan saya tunjukkan langsung bagaimana cara melakukan analisa dengan merubah time frame ini ya. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini itu saya menggunakan time frame H1 ya pertamanya ya. Tapi untuk melakukan analisa awal itu kita harus merubah ke monthly dulu, ke time frame bulanan ya. Jadi di sini ya bisa dilihat teman-teman untuk time frame 3 bulan terakhir. Jadi untuk monthly ini setiap satu candlestick itu menggambarkan pergerakan harga selama 1 bulan. Untuk 3 bulan terakhir ini pergerakan candlesticknya itu turun ya.
dan selama bulan ini candlesticknya turun lebih jauh, lebih tajam. Artinya pergerakan harganya itu, potensi pergerakan harganya itu turun lebih besar. Dan kita coba lihat di time frame weekly, kita semakin turun ke time frame yang semakin kecil. Nah, di time frame weekly kita bisa melihat lebih detail misalnya di bulan pertama tadi ya. Kalau kita lihat di sini, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, di time frame weekly kita bisa melihat lebih detail selama di bulan pertama ini. Selama di bulan pertama ini itu pergerakan candlesticknya turun dulu, kemudian naik, turunnya 3 kali ya, naiknya 1 kali. Lalu di bulan kedua itu naik dulu, kemudian baru turun lagi, turunnya 3 kali juga ya, naik dulu, turun lebih tajam. Lalu di bulan pada saat ini itu naik dulu ya, naik terus turun lagi. Nah, di minggu sekarang ini juga candlesticknya masih turun, cuman pergerakannya masih sempit, jadi belum selesai 1 minggu full ya. Nah, lalu kita bisa lihat di time frame daily, bisa lihat ke time frame yang lebih kecil lagi. Di sini bisa kita lihat lebih detail lagi pergerakan harganya. Oke, jadi selama 3 bulan ini pergerakannya itu turun lalu naik, terjadi koreksi sebentar, kemudian lanjut lagi tren turunnya. Dan di 3 candle terakhir ini selama 3 hari terjadi penurunan, kemudian naik, dan ini ada indikasi untuk berbalik arah atau koreksi sebentar ya. Lalu kita bisa lihat ke time frame yang lebih kecil. Misalnya teman-teman tradingnya itu intraday atau daily ya, setiap hari trading dan harus close pada saat itu juga, atau teman-teman swing trade. Nah, teman-teman bisa lihat di time frame H4 atau H1. Nah, di time frame H4 ini kita bisa melihat ternyata terbentuk double bottom di sini ya. Jadi di sini ada 2 puncak. Ketika teman-teman melihat ada indikasi double bottom di sini, itu tandanya akan terjadi pembalikan arah, akan terjadi kenaikan ya. Paling tidak koreksi naik sampai kita cari resisten terdekatnya. Nah, untuk mencari resisten itu, kalau teman-teman tidak menemukan puncak dari pergerakan harga, teman-teman bisa mencari candlestick yang rapat. Contohnya di sini ya, candlestick yang pergerakannya itu rapat. Nah, kayak gini. Ini candlestick kecil-kecil, ini candlestick yang merapat. Nah, teman-teman bisa menggunakan patokan ini. Tapi kalau teman-teman menemukan puncak di sini ya, teman-teman bisa gunakan puncaknya. Nah, contohnya puncaknya itu adalah ini ya. Ini puncak tertingginya. Saya rubah dulu warnanya biar lebih jelas ya. Nah, ini puncak tertingginya dari pergerakan harga ini. Nah, teman-teman ketika swing, teman-teman bisa open posisi di sini dengan target sampai di puncak ini ya. Lalu untuk lebih detailnya, teman-teman bisa buka di H1. Di H1 ini kita bisa melihat grafiknya lebih detail lagi, candlenya lebih banyak, jadi kita lebih mudah dalam melakukan analisa. Nah, di candle H1 ini, seperti strategi di H4 tadi, kita bisa mengambil open posisi buy di sini dengan target di puncak ini ya. Jadi di time frame H4 untuk swing trade dan daily itu kita sudah bisa menemukan strategi yang akan kita gunakan untuk open posisi di sini ya. Untuk scalping itu menggunakan time frame yang lebih rendah. Jadi antara M30 sampai bahkan M1. Nah, di M1 ini pergerakannya akan terlihat lebih cepat ya, dan lebih agresif. Jadi kalau memang teman-teman itu suka dengan scalping banget, ya dengan time frame M1 ini cukup membantu ya.
tapi ya memang pusing kalau kita scalping. Tapi kalau saya scalping itu lebih mending di M15, karena kalau kita open posisi di M15 kita bisa menentukan take profitnya itu lebih jauh kayak gitu. Nah misalnya kalau di M15 ini ya, kita ambil resisten di atas, resisten di sini, jangan terlalu jauh-jauh ya. Supportnya di sini. Oke lah, di sini lah. Nah, kalau seperti ini, saya tinggal open posisi sell atau buy dengan targetnya di sini. Kalau buy targetnya di sini, kalau sell targetnya di sini. Udah, tinggal setelah open posisi dan pasang take profit langsung tak tinggal. Nah jadi seperti itu pentingnya kita merubah-rubah time frame. Jadi kalau ada yang tanya tradingnya pakai time frame apa, ya jelas disesuaikan dengan gaya trading kita. Kalau gaya trading kita intraday atau swing trade, ya kita gunakan time frame H1 ke atas. Kalau kita pakai scalping ya kita gunakan sampai M1 bahkan ya. Tapi tetap untuk analisa sebelumnya, untuk melakukan analisa sebelumnya itu harus menggunakan time frame monthly ya, supaya kita bisa tahu tren jangka panjangnya. Kemudian kita lihat semakin turun time frame-nya, supaya kita bisa lihat pergerakan marketnya lebih detail lagi. Nah jadi kira-kira seperti itu untuk sharing saya di video kali ini. Semoga cukup membantu buat teman-teman yang masih bingung mengenai time frame ya. Dan kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, merasa terinspirasi dengan video ini, jangan lupa untuk sharekan ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau teman-teman ingin lebih intens lagi, lebih advance lagi dalam belajar trading forex, silahkan teman-teman bisa bergabung di Gain Hunter. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, share, komentar, dan like video ini juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.